konstruksinya ya. Di sini ada doa, harapan dulu. Ada harapan atau cita. Ini takdirnya. Ini saya mungkin ke sini X, di sini Y. Ya, kemudian di sini ada doa untuk mempercepat. Di sini ada ujian. Di sini ada pengabulan jawaban. Kalau di ritual umroh atau haji, di sini ada sofa, di sana ada marwah ya. Baik. Nanti kita jelaskan. Sebetulnya ada banyak sekali hikmah dari ritual kita yang sekarang sayangnya menjadi ritual saja, walaupun pahala ada. Pahala itu diberikan pada keikhlasan dalam penunaian ibadah secara benar. Jadi kalau Anda sholatnya benar dari awal sampai akhir dan ikhlas, pahala diberikan. Tapi barokah, nilai-nilai kebaikan dari sholat yang kita dapatkan dalam hidup itu cenderung potensinya kurang bisa didapatkan kalau kita nggak paham hikmahnya. Oke? Seseorang kan, semua orang punya harapan ya, punya cita-cita. Terus dia berdoa kan? Ya Allah, yang sedang kuliah, saya pengen lulus IPK 4 misalnya. Ya kan? Ya Allah, saya pengen rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Halo, kenapa sedih begini? Tenang ya. Nah, jadi intinya setiap orang punya cita-cita. Misalnya ini lulus ujian. Sifatnya wisuda, akhir didapatkan. Ada seorang mahasiswa pengen diwisuda dan lulus. Berarti kan harapan kan? Oke, saya mau tanya pada Anda. Mungkinkah diwisuda kalau dia tidak kuliah? Mungkinkah diwisuda kalau dia nggak ikut ujian? Mungkin. Tiba-tiba berdoa malam ini, besok wisuda. Mungkin. Pasti dia melewati tahapan dulu kan? Ya kan? Nah, tahapan inilah jembatan yang mengantarkan kita pada harapan yang ingin kita raih. Kita punya harapan di ujung sana, kita pengen raih. Kita mesti jalan kan ke sana? Nah, jalan itulah yang disebut dengan ujian. Ujian ini yang sering kita lihat sebagai masalah. Kan kita ngerjain ujian bikin masalah kan? Masalah, solusi, gitu kan? Ya? Nah, jadi sesungguhnya ujian atau masalah ini diberikan oleh Allah kepada kita bukan ingin membuat hidup kita bermasalah, bukan. Tapi ingin mengantarkan kita pada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan. Memang jalannya mesti ini. Makanya kenapa masalah kita beda-beda walaupun substansi rasanya sama? Karena apa yang kita alami itulah yang sesuai dengan yang mengantarkan pada apa yang kita inginkan. Doa kita apa? Masalahnya Allah turunkan supaya mempercepat pengabulan pada apa yang kita mohonkan. Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi itu yang dimaksudkan. Tidak mungkin ada orang hidup itu tentang diuji, nggak mungkin. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah kedua di ayat 155. Walanabluwannakum bisyai, dan aku pastikan setiap orang yang hidup pasti aku akan berikan ujian. Hidup sama dengan ujian. Hidup sama dengan masalah. Karena orang hidup pasti punya cita-cita, punya keinginan. Yang punya keinginan harus diwujudkan keinginannya lewat ujian. Maka hidup berbanding lurus dengan ujian. Artinya orang yang tidak ingin diuji tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Kan? Dibilang gak ingin, takut gak ingin hidup. Dibilang punya masalah, takut gak bisa ngatasin, kan? Oke, lihat dulu sini. Bisyai dengan berbagai macam. Minal khauf, khawatir, gelisah. Ini sudah mulai gelisah, jam berapa selesai gitu kan? Wal ju', mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, sudah mulai ngitung ongkos, pulang gimana? Ya, wal anfus, ada yang sakit sampai yang wafat, ya kan? Ya, wat thamarat, yang hasil kerja kerasnya diambil orang lain. Ada yang begitu. Tapi itu mengantarkan pada harapan kita. Memang itu bukan punya kita. Yang punya kita yang lain, yang lebih baik. Jadi pahami yang pertama bahwa setiap hidup itu pasti akan dihadapkan pada ujian. Nah, ujian ini itu pasti akan selaras dengan kadar doa yang kita mohonkan. Makanya ketika Anda sedang punya masalah, itu hasil dari doa Anda. Kayak jangan banyak berdoa. Itu hasil doa Anda yang minta, Allah kasih. Ya kan? Jadi begitu Allah kasih, Anda malah bilang, ya Allah, kenapa mesti saya? Ya, kamu kan yang minta kemarin. Ya, nah dari sini baru turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin nguji Anda di luar batas kemampuan Anda. Ketika diberikan ujian pun yang kita mampu. Gitu. Yang sakit kan pernah minta ke surga. Yang cepat, yang mudah, nggak banyak masalah kan?
Kasih. Sebut nama Allah, diisolasi, supaya nggak ketemu orang-orang, nggak berbuat maksiat, telinganya bersih, lisannya bersih. Melihatnya seperti itu. Oke? Nah, kemudian nggak cukup sampai situ. Nih, katakan pada diri kita, nggak mungkin Allah nguji kalau saya nggak sanggup. Bahasa kitanya, saya bisa, saya sanggup. Dan nggak harus bikin status. Memang cuma saya sanggup ya, yang lain enggak. Terima kasih ya Allah. Yang senang aminkan ya. Tambah masalah itu. Ya? Oke, setelah itu, setelah paham bahwa apa yang saya hadapi adalah bagian dari takdir hasil dari doa saya, maka pindah ayat. Perhatikan kalimatnya. Quran surah ke-94. Alam nashrah laka wa wada'na an. Baik, di surat apa itu? Apa artinya insyirah? Pahami, insyirah itu proses melapangkan hati, hati yang lapang. Jadi kalau ingin mudah masalah diatasi, lapangkan dulu hatimu. Karena banyak masalah menjadi besar itu bukan karena besarnya masalah, karena sempitnya hati. Oke? Jadi banyak masalah jadi besar itu bukan karena masalahnya besar, karena hatinya terlalu sempit. Anak muda konsultasi kepada seorang syekh sepuh, maaf kalau lewat waktu sedikit. Ya. Syekhnya tahu banyak masalah dari runut wajahnya yang tidak biasa. Kata syekhnya begini, ikut saya saja. Dibawa kemudian garam segenggam ke pinggir danau. Dilempar setengahnya ke gelas. Diambil air, minum. Kata anak muda ini, asin. Minum saja. Begitu diminum, betul, asin dan dimuntahkan. Dibuang semua ke danau. Lalu sisa dari garam tadi, seluruhnya dibuang ke danau. Ambil lagi airnya. Minum. Segar, enak, nyaman. Kata syekhnya, ini spirit al-insyirah. Saya sampaikannya di hadapan presiden ketika beliau galau tuh. Alhamdulillah ada kebaikan dia. Ketika ini dilakukan, diminum, segar. Kata syekhnya kurang lebih demikian. Itulah keadaan hatimu. Kalau cawan hatimu engkau buat sempit segelas ini, maka masalah sekecil apapun akan terasa berat. Tapi kalau cawan hatimu engkau perlebar seperti danau ini, masalah sebesar apapun seperti garam ini akan terasa ringan dan mudah. Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku sudah buat hatimu lebar dan luas? Kenapa engkau sempitkan? Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, sehingga dengan itu membuat tubuhmu seakan menanggung beban yang berat yang tidak semestinya ditanggung. Ya, ada masalah yang kecil saja, masalah di pikiran kok sampai nggak bisa jalan, sampai nggak mau makan. Allah tanya balik, kenapa engkau sempitkan hatimu yang sudah aku bikin lapang? Sehingga masalah kecil ini sampai membuat dirimu tidak bisa bergerak. Penuh. Seakan-akan dari kepala sampai ujung kaki masalah semua. Ya? Wa rafa'na laka dzikrak. Perhatikan baik-baik. Bukankah dulu engkau mengalami banyak masalah juga? Tuh ditanya balik tuh teman-teman. Anda usia berapa sekarang? 30, 40, 50, 60. Allah nanya balik. Sampai di sini tiba sekarang. Dari dulu kan kita punya banyak jutaan masalah. Dari mulai kita balik kan sudah punya masalah. Pernah dikejar ayam, induk ayam saat anaknya dilewatin, kan? Banyak. Sampai masalah besar, kan? Nah, Allah tanya balik, ribuan masalah itu kan pernah engkau selesaikan. Kenapa yang satu ini kemudian kau merasa berat? Mungkin persoalannya bukan masalahnya. Masalahnya engkau belum lapangkan hatimu seperti aku selesaikan ribuan masalah dulu yang pernah tuntas karena kelapangan jiwamu. Terus kita tanya balik, ya Allah, cara melapangkan hati bagaimana? Ini yang mahal di Quran. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri. Masalahnya kita hanya lihat terjemah. Banyaknya orang lihat terjemah aja. Kita tuh saya nggak pengen ikutan gitu sih. Banyaknya orang lihat terjemah. Di balik kesulitan ada padahal spirit maknanya tidak seperti itu. Kurang lengkap. Yang ingin Allah katakan, perhatikan kalimatnya. Inna ma'al usri. Seberat apapun masalahnya, selalu ada solusinya. Dalam bahasa singkat begini nih, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Dan teman-teman, ini spirit ayatnya, ini katakan pada jiwa kita, dialogkan lisan dengan jiwa. Adi, ini pasti selesai. Bisa, nggak mungkin nggak selesai. Pasti ada solusinya. Katakan. Kita punya ayatnya, teman-teman. Di sini masyarakat Jepang itu yang praktekkan pada umumnya. Dulu tahun 95-96, itu ada acara di sini, Benteng Takeshi namanya. Seangkatan dengan Dragon Ball, kan? Tulisan Shusuke Watanabe yang kemarin baru meninggal itu. Ya? Itu Benteng Takeshi saat tanknya sudah mulai bergerak dan ingin menaklukkan benteng. Itu di sampingnya itu ada reporter yang mendampingi dan mengatakan gini, kamu pasti bisa, kok pasti bisa, kok pasti bisa. Kita punya ayat, jadi yang praktikkan. Jadi ketika Anda punya masalah,
Satu, simpulkan. Terima kasih ya Allah, kau titipkan pada saya untuk mempercepat pengabulan doaku, engkau tidak berikan pada yang lain. Terima kasih. Yang kedua, kamu pasti bisa. Pasti selesai. Inna ma'al usri, fa inna ma'al usri. Kalau sekali nggak cukup, katakan yang kedua. Sampai hati merasa tenang. Kuncinya, bukan jawabannya datang dulu. Bukan selesai dulu. Kuncinya hati tenang dulu. Jiwa yang tenang melahirkan keputusan yang cemerlang. Bikin status tuh. Oke, terakhir, faida faraghta. Kalau hatinya sudah tenang, baru mitigasikan persoalannya. Masalahnya apa? Di rumah tangga bikin mitigasi. Kenapa suami begini? Kenapa saya begini? Oh, ini ketemu satu. Dengan ketenangan hati. Setelah itu, jangan harapkan hasil. Karena kalau Anda mengharap hasil, Anda kecewa. Serahkan hasilnya kepada siapa? Allah. Wa ila rabbika farghab. Nah, itu kalau sudah terkumpul, kita akan selalu ridho pada setiap situasi yang Allah berikan dari perjalanan takdir kita. Terima kasih ya Allah, Engkau kirimkan ini. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan ini. Alhamdulillah. Ya. Makan gak makan asal ridho Allah pada kita ya. Tidak harus selalu kumpul gitu ya. Kadang-kadang kan sendiri-sendirian. Gimana? Karena ada yang bikin tema. Ya. Baik, saya kira itu yang penting untuk saya sampaikan. Dan yang sebagai penutup, sebagai bonus, tolong cari lawannya yang positif untuk berlatih keridhaan. Itu rumus di Quran surat Asy-Syams. Jadi kalau ada yang A kurang bagus, cari yang B yang bagusnya. Misal, jujur lawannya apa? Jujur lawannya apa? Bohong. Rendah hati lawannya apa? Sombong. Baik, sombong diciptakan bukan ingin membuat Anda sombong, tapi supaya rendah hatinya muncul. Jadi kalau ada muncul tentang sesuatu yang terlihat sombong, berarti saya mesti rendah hati. Kenapa mesti Anda yang lihat? Marah lawannya apa? Sabar. Jadi kalau pulang dari sini, lihat suami marah, ibu langsung simpulkan, marah dititipkan pada suami saya. Bukan ingin menjadikan suami saya pemarah, tapi ingin menitipkan supaya kesabaran saya meningkat agar sanggup mengatasi persoalan rumah tangga lebih besar di masa yang akan datang. Jadi kalau suami datang marah-marah, alhamdulillah. Kamu kenapa ketawa? Terima kasih ya Allah telah mengirimkan amarah pada suami saya sehingga saya bisa belajar sabar. Suami juga nggak punya alasan untuk marah. Cemberut apa lawannya? Anda pulang ke rumah istri cemberut. Waalaikumsalam. Kayaknya kenal dia. Setelah itu kasih emas 2 kilo, selesai masalahnya. Emang istri saya masih ada nggak? Udah nggak ada kan? Alhamdulillah. Makanya saya cerita ya. Karena jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, jarang. Apalagi bahas yang itu. Sama saja gitu ya. Baik teman-teman, itu yang bisa